wabarakatuh. Selamat malam kakak dan teman-teman. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi-materi yang telah disampaikan tadi pagi hingga sore hari. Oke, di sini materi yang pertama yaitu tentang dasar kepemimpinan dan manajemen mahasiswa serta urgensi dalam organisasi. Materi ini dibawakan oleh Kak Simon Petrus Manurung. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan dan mengajak orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Jadi pemimpin itu adalah seorang pelaku, sedangkan kepemimpinan itu adalah sifatnya. Kemudian syarat menjadi pemimpin. Yang pertama yaitu tahap tujuan dan arah organisasi, memiliki pengetahuan dan memberikan keyakinan arahnya yaitu visi dan misi yang jelas. Kemudian ada penguasaan emosional, di mana menguasai petasan dan tidak mudah gelisah. Kemudian ada kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyampaikan ide dan gagasan seorang pemimpin. Kemudian ada beberapa mental pemimpin. Yang pertama yaitu berkarisma, di mana mental pemimpin berkarisma ini dia menjadi figur teladan dan kemampuan. Kemudian ada pemberani, berani mengambil risiko dan juga berani berbicara. Kemudian ada kemampuan mempengaruhi orang lain melalui komunikasi. Kemudian yang keempat yaitu ahli strategi, di mana berwawasan membuat prioritas dan menguasai medan perang. Yang kelima yaitu bermoral tinggi, di mana menghargai orang lain, menghindari konflik dan berperilaku yang dapat dicontoh. Kemudian menjadi mediator, di mana bertindak adil dan berpikir objektif. Kemudian ada melobi, di mana melobi ini adalah dapat melakukan pendekatan dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada menjadi motivator, menjadi pendengar dan peduli kepada orang lain, memberi motivasi. Kemudian ada memiliki rasa humor, di mana rasa humor ini sangat berpengaruh kepada seorang pemimpin, yaitu mampu membuat lingkungan senyaman mungkin dan memecah kebekukan suasana. Kemudian ada model dan gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada tipe karismatik, kemudian tipe demokratif, habis itu tipe masa bodoh, dan juga tipe paternalistik dan tipe otoriter. Kita bahas yang pertama yaitu tipe karismatik. Itu menonjolkan daya tarik pribadi untuk memotivasi dan mempengaruhi pengikutnya, memiliki visi dan misi yang sangat jelas. Kemudian yaitu tipe demokratif, di mana tipe demokratif ini dari seorang pemimpin menekan pada partisipasi dan kolaborasi semua anggota, berani mengambil risiko. Kemudian ada tipe masa bodoh, di mana seorang pemimpin ini itu pasif dan menghindari dari tanggung jawabnya, santai dan tidak mau mengambil risiko dan melimpahkan wewenang pada anggotanya. Kemudian ada tipe paternalistik, di mana tipe ini bertindak sebagai orang tua, tidak memberi kesempatan pada anggotanya, semua keputusan hanya dilakukan ketua dan mengekan pergerakan anggotanya. Kemudian yang kelima tipe otoriter, di mana tipe otoriter ini pemimpin memegang kendali penuh atas pengambilan keputusan, gila hormat dan disiplin penuh, tujuan pribadi, sentralisasi pengambilan keputusan. Kemudian ada 5 level dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu position, di mana orang mengikuti pemimpin karena keharusan. Yang kedua yaitu permission, di mana orang-orang itu mengikuti pemimpin karena keinginan dari diri sendiri tanpa ada paksaan. Kemudian ada production, di mana itu dia itu menunjukkan hasil yang spesifik sehingga orang lain mengikutinya. Kemudian ada people development, di mana itu dia membangun pemimpin lain. Kemudian ada pinnacle, di mana itu dia mengikuti pemimpin karena pribadi pemimpin tersebut. Kemudian ada konsep dasar manajemen. Manajemen adalah kemampuan untuk mengatur atau mengelola, di mana planning adalah merencanakan sasaran dan mencapai satu tujuan yaitu visi dan misinya. Kemudian ada organizing, di mana itu pembagian tugas dan fungsi wewenang serta sumber daya. Kemudian ada accounting, itu menggerakkan orang lain. Kemudian ada controlling, itu memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran. Kemudian ada tipe-tipe pemimpin ideal. Itu ada beberapa hal itu. Yang pertama itu ketika seorang pemimpin dapat beradaptasi selama masa kepemimpinannya. Pemimpin kadangkala dapat menjadi tipe karismatik, lesis demokratis, paternalistik, dan otoriter sesuai dengan kebutuhannya.
izin kakak dan teman-teman, jadi saya akan menjelaskan materi yang kedua yang dibawakan oleh Dr. Christianoya, Master of Human Pathophysiology and Forensic Diagnosis, Doctor of Philosophy. Ya, jadi materinya tentang critical thinking. Oke, jadi definition of critical thinking. Critical thinking is natural cognitive skill for healthcare professional, including doctor, nurses, and dentists. As a medical student, development critical thinking ability and skill in the medis file. Critical thinking helps improve productive clinical decision making and over performance. Critical things involves making judgment. It's the ability to think logistic question assumptions. Step to develop and critical thinking. One, the first, determine the use or question. Understand the problem, its information, and the need for solution. Identify the people involvement. The second, results. Analyze and available software is the intern. To get recon information, discuss high quality information from Traction. Jadi itu adalah materi yang saya bisa sampaikan dari materi kedua Dr. Farah. Oke, langsung kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang manajemen diri, waktu, dan prioritas, yang dibawakan oleh Dr. Anastasia Ohoyulun, di mana manajemen ini adalah seni melaksanakan dan mengambil keputusan, di mana manajemen sendiri itu adalah penggunaan daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen ini adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu. Jadi definisi dan manajemen waktu ini ada beberapa cara untuk bisa membuat manajemen, di mana ada planning, ada organization, ada staffing, kemudian ada direction, ada communication, reporting, and budgeting. Manajemen diri adalah strategi pengolahan perilaku yang terdiri dari pembuatan pengaturan dan pengevaluasi diri sendiri guna mencapai tujuan yang diinginkan serta perubahan yang mengarah ke hal yang lebih baik. Sebuah pengaturan perilaku yang berprosedur, pemanipulasi terhadap kejadian yang dialami dari dalam maupun dari luar dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penciptaan realistis kehidupan sesuai dengan misi dan tujuan hidup dengan cara mengelola dan mengenali diri sendiri dengan sebaik mungkin. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen diri, yang pertama yaitu penguasaan tujuan, pengaturan emosi, pengaturan waktu, dan pengaturan lingkungan fisik dan sosial. Kemudian ada pengasuhan tujuan, di mana ada beberapa hal yang diketahui. Yang pertama, kita harus mengenali diri sendiri, kemudian tetapkan apa yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Buat skala prioritas, rumuskan tujuan secara realistik dan spesifik, tentukan batasan penilaian keberhasilan. Kemudian ada pengaturan emosi, di mana emosi merupakan kondisi biologis, psikolog, dan fisiologi yang merupakan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi lebih instan dari perasaan. Kemampuan mengendalikan emosi membutuhkan tekad yang kuat. Jadi itu saja materi yang ketiga. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang mengenal potensi diri dengan SWOT. Itu yang dibawa dengan pemateri yaitu Ibu Geni.
Jadi potensi adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam. Potensi ini ada potensi intelektual dan potensi emosional, di mana potensi intelektual ini adalah potensi berpikir, kemampuan memperoleh informasi, sedangkan potensi emosional ini berkaitan dengan perasaan, emosi, marah, senang maupun gembira. Kemudian ada potensi spiritual, di mana potensi ini lebih ke arah-arah yang spiritual. Kemudian ada potensi fisik. Jadi mengambil penting mengenai potensi diri. Mengapa kita harus membuat atau mengenali potensi diri sendiri? Yang pertama yaitu dari kita mengenal potensi diri sendiri itu dapat membantu menentukan tujuan akademik dan karir, menyadari kekuatan dan cara mengoptimalkannya. Kemudian ada mengidentifikasi kesalahan dan mengapa harus tahu potensi itu agar kita dapat mengembangkan diri sehingga dapat mencapai aktualisasi diri. Caranya yaitu dengan mengenali diri sendiri, tentukan tujuan, hindari berpikir negatif. Personal SWOT adalah sebuah alat untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ya, jadi sekian pemaparan materi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.